Orang Cina bisa punya rumah sebelum umur 30, bisnis jalan, dan tabungan puluhan juta. Padahal gajinya biasa aja. Mereka nggak flexing, nggak banyak gaya, tapi kaya beneran. Gimana caranya? Ini rahasia yang jarang dibahas orang. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kok bisa ya? Banyak orang Cina di mana-mana, dari kota besar sampai kampung kecil, terlihat selalu sukses secara finansial. Mereka buka usaha dari pagi sampai malam, mobilnya bagus, rumahnya punya, dan anak-anaknya kuliah ke luar negeri. Padahal, kalau dilihat dari awal, banyak dari mereka yang mulai dari bawah, bahkan dari nol. Tapi kenapa ya, mereka bisa cepat banget membangun kekayaan? Ini bukan soal keberuntungan, ini soal kebiasaan, soal budaya. Dan yang paling penting, soal cara berpikir mereka soal uang. Orang Cina punya prinsip keuangan yang sangat kuat. Mereka belajar dari orang tua mereka dan terus mewariskannya ke generasi berikutnya. Mereka nggak hidup untuk pamer, tapi hidup untuk mandiri. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang Cina bisa cepat kaya adalah gaya hidup mereka yang super hemat. Hematnya ini bukan sekadar nggak boros, tapi benar-benar disiplin dalam mengatur uang, bahkan kadang sampai level yang dianggap ekstrim oleh sebagian orang. Tapi buat mereka, itu adalah cara hidup yang wajar. Banyak keluarga Tionghoa rela tinggal dalam satu rumah ramai-ramai. Anak, orang tua, kakek, nenek, semua hidup bareng. Bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka punya prinsip. Selama bisa menghemat, kenapa harus buang-buang? Daripada bayar listrik 2 tempat, mending 1. Daripada masak sendiri-sendiri, mending makan bareng. Dan uang yang dihemat itu langsung dialihkan ke hal yang lebih produktif. Ditabung, diputar untuk modal usaha, atau bantu anak sekolah. Mereka juga jarang terlihat pamer gaya hidup. Mobil mewah, pakaian mahal, nongkrong di kafe, itu bukan prioritas. Kalau belum benar-benar mapan, mereka akan tetap pakai motor tua, makan masakan rumah, dan fokus kerja. Buat mereka, hidup itu bukan soal terlihat kaya, tapi soal menjadi kaya secara nyata. Bahkan untuk makanan sehari-hari, mereka terbiasa masak sendiri, bawa bekal ke tempat kerja. Belanja di pasar tradisional, bukan supermarket mahal. Gaya hidup mereka sangat sederhana, tapi penuh perhitungan. Dan ini dia yang bikin tabungan mereka cepat naik, modal usaha bisa terkumpul, dan lambat laun mereka punya aset nyata. Banyak orang luar bingung, kok bisa mereka maju? Padahal kuncinya ada di hal simpel seperti ini. Gaya hidup hemat yang dijalani secara konsisten, bertahun-tahun. Mereka tahu satu hal, uang yang kecil, kalau dijaga baik dan terus diputar, bisa jadi besar. Dan mereka menjalani itu bukan karena disuruh, tapi karena sudah jadi budaya sejak kecil. Kalau kamu perhatiin baik-baik, banyak orang Cina dari generasi ke generasi selalu diajarin satu prinsip. Kerja boleh, tapi jangan selamanya kerja buat orang lain. Mereka sejak muda sudah diarahkan untuk punya bisnis sendiri, sekecil apapun itu. Nggak heran kalau dari warung kelontong sampai pabrik besar, banyak yang dimiliki oleh keluarga-keluarga keturunan Tionghoa. Karena bagi mereka, punya bisnis sendiri artinya punya kontrol atas hidup dan masa depan. Mereka percaya bahwa gaji bisa bikin hidup nyaman, tapi bisnislah yang bikin hidup sejahtera. Bahkan ketika mereka masih kerja jadi karyawan, mereka tetap punya usaha sampingan. Bisa jadi mereka jualan kecil-kecilan, investasi alat produksi, atau bantu usaha keluarga. Semua dilakukan diam-diam, pelan-pelan, tapi konsisten. Mereka nggak nunggu kaya dulu baru mulai bisnis. Justru mereka kaya karena berani mulai bisnis meskipun modal pas-pasan. Dan menariknya, mereka jarang gonta-ganti bidang. Sekali usaha, fokus terus di situ. Nggak mudah tergoda tren. Kalau buka toko sembako, yaitu dijalani 10-20 tahun bahkan sampai diwariskan ke anak cucu. Karena mereka percaya, kunci kekayaan bukan di ide besar, tapi di konsistensi. Mereka juga nggak gengsi soal jenis usaha. Jualan sayur, bengkel motor, laundry kiloan, atau warung makan.
Semua dianggap peluang, bukan soal terlihat keren, tapi soal bisa menghasilkan. Bahkan anak-anak mereka diajari sejak kecil, bantuin di toko, ikut ngelap meja, hafalin harga barang. Ini bukan eksploitasi, tapi pendidikan keuangan langsung dari rumah. Intinya, mereka tanamkan sejak awal. Jangan terlalu nyaman digaji, karena selama kamu masih bekerja buat orang lain, kamu bantu orang lain makin kaya. Tapi, kalau kamu mulai punya usaha sendiri, sekecil apapun, kamu sedang membangun kekayaanmu sendiri. Dan inilah kenapa banyak dari mereka bisa cepat naik kelas dari pedagang kecil jadi pemilik ruko, dari ruko ke distributor, dari distributor ke pengusaha besar. Salah satu ciri khas orang Cina yang paling kuat adalah budaya kerja kerasnya. Mereka nggak cuma rajin, tapi juga tahan banting dan gigih luar biasa. Sejak kecil, mereka sudah dibiasakan untuk bangun pagi, bantu usaha orang tua, dan terbiasa hidup dalam tekanan. Nggak ada istilah manja, semua orang di rumah punya peran, dan yang paling luar biasa, mereka nggak pernah gengsi buat mulai dari bawah. Mau itu jadi tukang bersih-bersih, tukang jualan keliling, atau kerja kasar, semua dijalani dengan semangat, karena mereka sadar, kesuksesan itu nggak instan. Semua dimulai dari bawah. Nggak sedikit pengusaha besar dari etnis Tionghoa yang dulunya cuma jualan gorengan, jadi kuli angkut atau jaga toko dari pagi sampai malam. Mereka percaya, kerja keras itu bukan cuma untuk cari uang, tapi untuk membentuk mental, supaya kuat saat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Buat mereka, kerja keras adalah bagian dari hidup, bukan beban. Dan kerennya lagi, budaya ini diwariskan turun-temurun. Anak-anak kecil diajak bantuin di toko, disuruh jagain kasir, bungkus belanjaan, nyapu depan ruko. Bukan karena orang tuanya malas, tapi karena mereka pengen anak-anaknya merasakan susahnya cari uang sejak dini. Mereka nggak diajarin cari hidup yang enak, tapi diajarin berjuang biar hidupnya jadi enak. Makanya, banyak dari mereka yang walaupun secara ekonomi sudah mapan, tetap kerja keras, tetap turun ke lapangan, tetap ikut ngatur toko atau bisnis. Karena bagi mereka, kerja itu bagian dari karakter, bukan cuma soal uang. Sementara, di luar sana banyak orang yang masih pilih-pilih kerjaan, nunggu peluang yang sempurna, atau takut kelihatan miskin. Orang Cina udah jalan duluan. Mereka nggak peduli mau dilihat rendah, yang penting bisa jalanin proses. Karena mereka tahu, yang penting bukan kelihatan hebat di awal, tapi bisa kuat sampai akhir. Satu hal yang nggak bisa dipisahin dari kesuksesan orang Cina adalah dukungan keluarga yang sangat kuat. Keluarga bukan cuma tempat pulang, tapi juga sumber kekuatan dan strategi keuangan. Di banyak keluarga Tionghoa, uang yang didapat biasanya dikumpulkan dulu secara bersama-sama. Misalnya, hasil usaha dari anak, orang tua, bahkan kerabat dekat bisa digabung untuk modal usaha yang lebih besar. Jadi, bukan hanya usaha individu, tapi usaha keluarga yang terus didukung bersama. Selain itu, keluarga sering saling bantu secara praktis. Anak yang sudah mapan membantu adik atau keponakan buat sekolah, modal usaha, atau bahkan cari kerja. Orang tua juga ikut turun tangan, membantu menjaga anak atau urusan rumah supaya yang kerja atau usaha bisa fokus. Karena dukungan ini, tekanan finansial terasa lebih ringan. Tidak ada yang berjuang sendiri-sendiri, semuanya punya tujuan yang sama, membuat keluarga semakin maju. Dan yang paling penting, keluarga juga jadi tempat belajar. Nilai-nilai hemat, kerja keras, dan investasi diajarkan langsung dari rumah. Sehingga setiap anggota keluarga punya pemahaman dan motivasi yang sama untuk meraih kesuksesan. Mental berdagang sudah tertanam kuat di banyak orang Cina sejak dulu. Mereka bukan cuma kerja buat gaji, tapi juga punya jiwa entrepreneur yang siap terjun langsung ke pasar. Mereka paham, berdagang itu bukan hal gampang. Harus berani ambil risiko, mulai dari investasi modal, menghadapi persaingan, sampai kemungkinan rugi. Tapi mereka nggak takut sama risiko itu.
karena risiko adalah bagian dari jalan menuju sukses. Bahkan, kalau dibandingin dengan budaya lain, orang Cina lebih terbiasa menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Mereka tahu kalau nggak berani ambil risiko, kesempatan besar bisa lewat begitu saja. Mental ini dibangun sejak kecil. Anak-anak diajarkan untuk tidak takut gagal dan terus mencoba. Kalau jatuh, bangkit lagi, cari cara baru dan terus belajar. Dan uniknya, mereka juga sangat pintar menghitung risiko. Mereka nggak asal nekat, tapi punya strategi, perencanaan, dan kontrol yang ketat supaya risiko bisa diminimalisir. Jadi, keberanian mengambil risiko sekaligus kecerdasan dalam mengelola risiko ini jadi salah satu faktor utama kenapa banyak orang Cina bisa cepat kaya. Jadi, rahasia cepat kaya ala orang Cina itu sebenarnya sederhana tapi powerful. Mereka punya gaya hidup hemat yang disiplin, fokus membangun bisnis sendiri, dan kerja keras tanpa malu mulai dari bawah. Ditambah dengan dukungan keluarga yang solid, kebiasaan menabung dan investasi sejak dini, serta mental berdagang yang berani ambil risiko. Semua itu bukan hasil instan, tapi buah dari budaya dan mindset yang sudah diwariskan turun-temurun. Kalau kita bisa pelajari dan terapkan, bukan nggak mungkin kita juga bisa meraih kesuksesan finansial seperti mereka. Ingat, kunci utamanya bukan cuman gimana cara cepat dapat uang, tapi gimana cara menjaga, mengelola, dan mengembangkannya dengan bijak.